Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, mata pelajaran kali ini adalah fikih dengan materi konsep usul fikih dengan sub pembahasan perbedaan fikih dan usul fikih. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Di kelas 12 ini, untuk materi fikih, ada di pembahasan, sekarang kita ada di pembahasan konsep usul fikih dengan subtema perbedaan fikih dan usul fikih. Sebelum kepada pembahasan, perlu diketahui terlebih dahulu apa saja kompetensi dasar atau KD yang dalam pembahasan ini. Pertama, menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Kedua, mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Ketiga, menganalisis konsep usul fikih. Keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Nah, ini tadi kompetensi dasar dalam pembahasan konsep usul fikih. Untuk tujuan pembelajarannya dapat kita baca. Ya, pertama, dapat menjelaskan tentang definisi fikih dan usul fikih, serta dapat membedakan antara fikih dan usul fikih. Kedua, dapat mempresentasikan tentang definisi fikih dan usul fikih, serta membedakan antara fikih dan usul fikih. Yang ketiga, mengimplementasikan tentang definisi fikih dan usul fikih, serta bisa membedakan antara fikih dan usul fikih sebagai bentuk syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, ketiganya ini adalah tujuan pembelajaran. Untuk pembahasan konsep usul fikih, subtema perbedaan fikih dan usul fikih, tentunya kita harus mengetahui perbedaan fikih secara bahasa, kemudian perbedaan fikih secara istilah atau terminologi, kemudian usul fikih secara bahasa
Apa pengertian usul fikih secara bahasa, kemudian apa pengertian usul fikih secara istilah. Nah, hal ini perlu diketahui perbedaan untuk materi perbedaan fikih dan usul fikih. Yang perlu kita ketahui tentunya adalah pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah, dan usul fikih secara bahasa dan usul fikih secara istilah. Coba diperhatikan. Kita perhatikan tentang pengertian fikih. Pengertian fikih secara lughatan, secara bahasa, yakni al-fahmu. Al-fahmu artinya pemahaman atau proses memahami. Jadi istilah secara bahasa, al-fahmu pemahaman atau proses memahami. Kita belajar matematika, ingin memahami matematika. Memahami tentang matematika bisa disebut dengan fikih matematika. Karena artinya fikih itu al-fahmu, pemahaman. Itu secara bahasa, kita bisa mengatakan seperti itu. Jadi ingin memahami matematika, fikih matematika, itu bisa dipakai. Kata fikih ini sebagai pemahaman, itu arti secara bahasa. Namun, setelah kita tahu secara istilah, apa pengertian fikih secara istilah? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Jadi, al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah. Artinya, ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah, yang dirumuskan dari dalil-dalilnya yang terinci. Jadi sekali lagi, fikih secara istilah, ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dirumuskan dari dalil-dalilnya yang terinci. Nah, ini tentang pengertian fikih baik secara bahasa dan secara istilah. Untuk selanjutnya kita perhatikan lagi pengertian usul fikih atau usul fikih, ya. Usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata. Pertama usulun, yang kedua al-fikhi. Jadi usulul fikhi, usulul fikih. Usul jamak dari aslun. Jadi usulun jamak dari kata aslun yang bermakna dasar atau landasan. Jadi kita membuat rumah. Apa dasarnya, landasannya? Itu bisa kita sebut dengan aslun. Secara bahasa. Kemudian fikih, seperti yang kita jelaskan tadi, fikih itu pemahaman atau proses memahami. Jadi apa pengertian usul fikih secara bahasa itu? Usul fikih secara bahasa, jadi dasar atau landasan pemahaman. Bisa disebut juga dengan dasar atau landasan dalam proses memahami sesuatu. Ini adalah pengertian usul fikih secara bahasa. Kemudian, secara istilah atau secara terminologi, usul fikih adalah
Al-ilmu bil qawaidil lati yatawassalu biha ila istimbatil ahkamis syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan merumuskan hukum syara' yang parsial atau bercabang dari dalilnya yang terinci. Jadi al-ilmu bil qawaidil lati yatawassalu biha ila istimbatil ahkamis syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan merumuskan hukum syara' yang parsial dari dalilnya yang terinci. Terakhir, kita sampai kepada kesimpulan untuk submateri perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah produk hukum yang dirumuskan dari dalil. Jadi produk hukumnya, hasilnya. Kemudian usul fikih itu metode merumuskan hukum dari dalil. Metodenya ya. Kita ambil contoh di masa pandemi ketika sholat yang seharusnya tidak boleh renggang, yang seharusnya sholat berjamaah itu kan rapat, kemudian di masa pandemi kita diberi jarak untuk berjauhan antara satu orang dengan yang lain dan tidak rapat lagi. Secara produk hukum atau fikih hukumnya, sholat yang renggang, softnya, itu mubah, boleh. Nah, itu namanya fikih. Ketentuan hukumnya. Oh, sholat berjamaah, softnya renggang, boleh. Boleh atau mubah ini yang menghasilkan boleh, prosesnya dari mana? Prosesnya dari metode yang merumuskan. Apa yang metode merumuskan? Yakni usul fikih. Jadi usul fikih itu metode merumuskan hukum dari dalil. Produknya mubah, itu namanya fikih. Ya, itu mungkin sedikit contoh dari kesimpulan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.